Sekarang perhatikan pada media gambar di layar. Kita lihat media gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Karena di sini kami akan berusaha untuk membantu Bapak Ibu dan juga adik semuanya agar dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Karena dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan tajwid yang dijelaskan dengan pelan-pelan agar dapat langsung bisa memahaminya dengan mudah, dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika baca Al-Quran. Sekarang ini kita melanjutkan kembali pada surah Al-Ma'un, dan sekarang kita masuk pada surah Al-Ma'un ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Jadi kita belajarnya pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, yang terpenting dapat langsung bisa dipahami. Karena kalau kita sudah paham, maka kita bisa menerapkan, mempraktekkan dengan sendirinya baca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun, seperti itu. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan supaya yang belum lancar dapat mudah untuk mengikuti bacaan kami, sehingga untuk melatih, melancarkan bacaan Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sekarang mari bersama-sama kita membahas ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini alladzi. Nah, di sini di bagian sininya nih. Nah, ada hukum alif lam syamsiyah nih. Nah, kita perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya alif lam syamsiyah. Kita lihat huruf lam. Huruf lam termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Termasuk ya. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam yang ada tanda bacanya ini huruf syamsiyah nih, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Mungkin nanti akan bertanya-tanyakan, kan dikatakan alif lam. Nah, huruf lam yang satunya mana? Seharusnya kan alif lam bertemu dengan huruf lam. Sedangkan ini huruf lamnya cuma satu. Nah, huruf alif atau hamzah wasolnya itu yang ini. Ini. Nah, kemudian di sini huruf lam ini bertasydid. Maka kalau kita urai, maka di sini ada dua huruf lam ini. Ini huruf yang bertasydid itu kalau kita urai di situ ada dua huruf tuh. Nah, berarti ini ada huruf alif atau hamzah wasolnya yang ini, ada huruf lam yang satunya lagi, baru ada huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, maka dari segi hukum ini namanya alif lam syamsiyah. Kalaupun masih bingung ya sudah dipahami saja. Kalau jumpa bacaannya alladzi seperti ini, nah di bagian sininya nih ada hukum alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Nah, selanjutnya di sini ada yang hampir kelewatan ya. Ini huruf ini di hamzah wasol nih. Nah, jadi ini kan huruf hamzah wasolnya kan di sini nggak ada tanda bacanya, dak. Tapi tadi kok kita baca alladzi, kok ini dikasih tanda baca fathah, kok dibaca al, kan di sini nggak ada tanda bacanya. Nah, jadi hamzah wasol tuh begini. Kalau kita wasolkan, maka huruf hamzahnya dia nggak dibaca. Misalnya nih, ini kan ayat 6 nih. Kalau kita mulai dari ayat 5, surah Al-Ma'un ayat 5, langsung kita wasolkan, kita teruskan langsung kita sambung di sini, maka ini dia nggak dibaca nih huruf alifnya nih. Huruf hamzah wasolnya ini nggak dibaca dia. Nah, ya. Tapi kalau kita memulai dari huruf hamzah wasol, maka nanti dia dibaca hamzah wasolnya.
Ini tadi kita memulainya dari huruf hamzah wasol ini kan. Nah, maka ini kita baca. Nah, dikarenakan hamzah wasol, kemudian setelah hamzah wasol sebelah sininya huruf lam, maka huruf hamzah wasolnya dikasih tanda baca fathah. Nah, ya kalau ada hamzah wasol sebelah sininya ada huruf lam, maka dia dikasih tanda baca fathah. Maka dibaca a. Maka tadi ini dibaca alladzi seperti itu. Kita baca alladzi ya. Alladzi. Zi dibaca panjang. Ini kenapa kok zi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya zi gitu kan? Nah, kita lihat media gambar. Sekarang perhatikan pada media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Nah, sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 1 yang warna hitam itu. Di rumus 1 warna hitam di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada baris kasroh kan, ada harokat kasroh tuh. Nah, di atas harokat kasroh itu ada titik-titik kan, di atas tanda baca kasroh tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat kasroh itu tadi. Kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami rumus 1 yang warna hitam itu yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Kayak gitu cara memahaminya. Contoh nih dalam bacaan Al-Qur'an. Kita baca Al-Quran bertemu ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Ya sukun atau ya mati. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat kasroh ini, ada tanda baca kasroh ini. Nah, maka ini huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang nih. Soalnya zi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan huruf mad di rumus 1 warna hitam itu. Alladzina hum yura. Mim sukun atau mim mati setelahnya huruf ya. Nah, kita lihat media gambar. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Jadi kalau baca Al-Quran, setiap bertemu mim sukun atau mim mati terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Cuman kalau hukum mim sukun atau hukum mim mati dia lebih ringkas karena hanya ada 3 bentuk hukum saja kayak gitu. Lihat media gambar yang di layar itu. Kalau nomor 1 tuh ya mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2 mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukum idgham mimi. Yang nomor 3 di situ ada bacaannya tuh idhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Jadi maksudnya itu selain mim dan ba itu. Jadi idhar syafawi itu terjadi kalau ada mim sukun atau mim mati, setelahnya tidak bertemu dengan huruf ba, kemudian juga setelahnya tidak bertemu dia dengan huruf mim. Maka itu hukumnya adalah idhar syafawi. Nah, kayak gini nih. Mim sukun. Setelahnya di sini huruf ya, di sini huruf ya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim. Oh, berarti hukumnya adalah idhar syafawi kayak gitu. Maka dibaca jelas bunyi mim sukunnya kemudian tidak didengungkan. Hum yura pendek gitu. Huruf ra memiliki harokat fathah, tanda baca fathah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga dengan mengangkat atau menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Yuro tebalkan. Ro dibaca panjang. Kenapa kok ro dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ro? Sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di bawahnya ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah itu tadi. Kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang kayak gitu. Contoh dalam bacaan Al-Quran nih. Kita baca Al-Quran bertemu alif. Nah, ini alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang nih. Karena di sini ada alif. Sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingga ro dibaca panjang. Ro dibaca panjang itu pada awalnya dia mad tabi'i sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam itu. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, terpanjangkan yuroun. Kemudian di sini kalau misalkan kita baca Al-Qur'annya tidak berhenti di huruf nun, kita wasolkan.
yura'una wayam disambung gitu, maka panjangnya u tetaplah menjadi mad badal. Nah, tetaplah menjadi mad badal, dibaca dengan panjang 2 harokat. Nah, akan tetapi karena kita baca Al-Qur'annya berwakaf atau berhenti di huruf nun, sehingganya u yang awalnya mad badal berubah dia menjadi mad arid li sukun. Nah, namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok u ini dinamakan mad badal kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di rumus 2 warna hitam itu. Nah, cara memahami huruf mad yang di rumus 2 warna hitam itu, di situ kan ada huruf waw sukun atau mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah kan di rumus 2 warna hitam tuh. Di bawah harokat dhammah ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat dhammah itu tadi. Maka kalau kita simpulkan dari awal cara memahami rumus 2 yang warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang memakai rumus 1, rumus 2, rumus 3 pada media gambar itu nanti adalah huruf hamzah, maka dia namanya adalah mad badal kayak gitu. Nah, sekarang kita baca Al-Qur'an, bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun atau waw mati, sebelah sininya ada ini, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di sini ada waw sukun, sebelah sininya ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang, artinya u dibaca panjang. U dibaca panjang, ini namanya mad badal. Karena di sini yang kita panjangkan adalah huruf hamzah kayak gitu. Jadi huruf mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Ada huruf hamzah dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca panjang, maka kalau tidak ada kalau tidak ada sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan, maka dia namanya tetaplah menjadi mad badal kayak gitu. Pembahasan mad badal secara khusus sudah kami buatkan tersendiri playlist videonya, silahkan lihat di bagian playlist video pembahasan tentang mad badal. Mad badal itu terjadi kalau ada huruf hamzah mendahului huruf mad. Nah, kemudian ini u ini kan mad badal nih, pada awalnya dibaca dengan panjang 2 harokat. Kemudian mad badalnya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. U ditambah huruf nun yang disukunkan baca un. Nah, maka mad badal bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf, dia berubah tuh menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun dibaca dengan panjang boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat, yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Dia maksudnya konsisten itu dalam setiap kita baca Al-Qur'an, panjangnya mad arid li sukun harus kita baca sama panjangnya. Kalau di sini 2 harokat, mad arid li sukunnya ini di bawah ini mad arid li sukun juga nanti nih. Maka di sini 2 harokat. Kalau sini 4, sini 4 juga gitu. Harus konsisten gitu. Di sini kalau kita berwakaf di huruf nun, kita baca un. Jangan dibaca yura'una baru berhenti gitu, jangan ya, salah. Jadi kalau kita berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita matikan gitu. Hurufnya kita sukunkan. Baca Al-Qur'an ini kita berwakaf berhenti di huruf nun. Huruf nun ini nggak dibaca panjang. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf atau berhenti di huruf yang nggak dibaca panjang, maka hurufnya itu disukunkan, dimatikan. Maka ini kita baca yura'un seperti itu. Jangan dibaca yura'una baru berhenti itu, jangan ya, salah. Baca yura'un. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam. Ini namanya wakaf mamnu, wakaf yang terlarang. Loh, kok tadi kita berwakaf berhenti di sini? Kan ini wakaf yang terlarang, dia dilarang berwakaf, dilarang berhenti. Nah, jadi kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir ayat seperti ini, di akhir ayat ke-6 kan daripada surah Al-Maun, maka tidak apa-apa kita berwakaf di sini. Jadi kalau wakaf mamnu ini terletak di tengah ayat, nah maka jangan berwakaf karena dia wakaf yang terlarang. Dan di sini wayam na'u. Ini di sini ada mim sukun lagi, berarti terjadi hukum tajwid lagi. Jadi untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Karena tadi sudah kita jelaskan dengan pelan-pelan, dengan detail ya. Agar kita juga langsung bisa memahami tanpa bantuan media gambar kayak gitu. Ini nih. Di sini ada mim sukun, terjadi hukum tajwid lagi nih dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, tadi kan kami katakan kalau mim sukun atau mim mati setelahnya tidak bertemu dengan huruf ba, setelahnya juga tidak bertemu dengan huruf mim, maka berarti hukumnya adalah idhar syafawi kayak gini nih. Mim sukun. Setelahnya di sini huruf non, di sini huruf non nih. Bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, maka berarti hukumnya adalah idhar syafawi kayak gitu. Maka dibaca jelas bunyi mim sukunnya, kemudian tidak didengungkan, maka baca pendek saja.
wa yamna'u pendek gitu. U dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus 2 warna hitam. Nah, ini penjelasannya sama dengan U di atas ini tadi sama. Kenapa kok U dibaca panjang? Samalah kenapa kok U dibaca panjang. Nah, kenapa kok U dibaca panjang di rumus 2 warna hitam? Karena di sini ada wawu sukun, ada huruf wawu, ada tanda sukun. Sebelum wawu sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah, huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang. Sehingga U dibaca panjang. U dibaca panjang mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kalau di atas tadi ini mad badal pada awalnya tadi itu kan. Nah, karena dia pada huruf hamzah, yang dipanjangkan itu huruf hamzah kayak gitu. Sedangkan ini kan bukan huruf hamzah nih, makanya mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian di sini alif lam adalah huruf mim, kita lihat media gambar, huruf mim termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah kan. Maka kalau ada alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kayak gini nih. Alif lam bertemu dengan huruf mim huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idhar qamari. Dibaca jelas huruf lamnya, ada tanda bacanya dia gitu. Nal. Nah, itu ya. Nah, terbaca ada bunyi lam sukunnya kan. Sebenarnya di luar sana itu banyak orang yang tidak paham kalau ini alif lam syamsiyah, kalau ini alif lam qamariyah, dia tidak paham. Tapi sudah tahu cara bacanya kayak gitu. Nah, maka biasanya pembahasan tentang alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah itu kalau kita belajar tajwid dasar biasanya dia belakangan kayak gitu. Karena kebanyakan orang sudah tahu bacanya walaupun tidak tahu kalau ini hukumnya alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah gitu. Nal ma'un. Ini ma dibaca panjang itu penjelasannya sama. Kenapa kok ro tadi dibaca panjang? Sama. Kenapa kok ma dibaca panjang? Bedanya kalau di atas tadi itu dia dari mad tabi'i berubah menjadi mad wajib karena dipengaruhi oleh huruf hamzah. Sedangkan di sini tetaplah menjadi mad tabi'i dia. Jadi untuk di sini media gambar tidak akan ditampilkan lagi karena kita sudah jelaskan agar kita juga langsung bisa memahami tanpa bantuan media gambar gitu. Kenapa kok ma dibaca panjang? Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 warna hitam penjelasannya. Kenapa kok ma dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Nah, nih. Kalau untuk ini alif itu disambung dengan huruf mim. Kalau di atas tadi huruf alifnya nggak disambung karena sebelumnya huruf ro nggak bisa disambung dia gitu. Alif, sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Karena di sini ada alif, sebelum alif sebelah sini ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Senyema dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 harokat. Nah, 1 alif itu ya 2 harokat. Nal ma'un panjangkan gitu. Un dibaca panjang, ini sama keterangannya. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Nah, kalau ini awalnya mad tabi'i. Nah, mad tabi'inya yang mana? Ini. Nah, kenapa kok dibaca panjang? Pasti sudah tahu jawabannya kenapa kok dibaca panjang. Sama lah ini. Kenapa kok dibaca panjang? Sama kenapa kok dibaca panjang. Kalau di media gambar tadi itu di rumus 2 warna hitam. Karena di sini ada wawu sukun atau wawu mati. Sebelum wawu sukun sebelah sininya ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Ini dibaca panjang. Dibaca panjang itu adalah mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca un. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Berapa panjangnya mad arid li sukun? Tadi sudah kita jelaskan di atas. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun kita baca un. Jangan dibaca una baru berhenti gitu, jangan ya, salah. Kenapa begitu? Ya sama penjelasannya. Kalau berwakaf atau berhenti di huruf yang nggak dibaca panjang, ya hurufnya kita sukunkan, kita matikan gitu. Sehingga kita baca un begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Di sini mengajar Al-Qur'annya, baru di pelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.